kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, dimulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Alhamdulillah baik. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyepakati bahwa topik kita membahas tentang malas belajar ya. Jadi hari ini kita membahas topik tersebut secara lebih mendalam agar teman-teman dapat memahami penyebab munculnya rasa malas belajar serta menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk meningkatkan belajar kita. Jadi begitu. Oke, tentunya sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita mengingat kembali kesepakatan kita di pertemuan kemarin, yaitu saling menghargai, tidak memotong pembicaraan, menjaga kerahasiaan. Setiap cerita yang disampaikan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berbagi serta menggunakan bahasa yang sopan selama kegiatan berlangsung. Begitu. Apakah teman-teman bersedia menjalankan kesepakatan tersebut? Bersedia. Iya, terima kasih atas komitmen teman-teman. Sebagai langkah awal, saya akan membagikan selembar kertas ya. Jadi saya akan memberikan selembar kertas per orang satu. Silakan tuliskan 3 hal yang paling sering membuat Anda merasa malas. Misalnya terlalu menunda belajar, lebih memilih bermain, media sosial atau game, merasa materi sulit dipahami atau kurang memiliki motivasi untuk belajar. Begitu. Kalian memiliki waktu 2 menit ya untuk menulis 3 hal tadi. Jadi ini baik, apakah semua sudah bersedia menulis 3 hal tadi? Ya. Tulis. Sudah. Yuk. Baik, apakah ada yang sudah bersedia berbagi cerita mengenai apa yang ditulis tadi? Mungkin saya ceritakan satu persatu. Mungkin saya mas. Saksi. Jadi untuk dari saya itu memasukkan itu namanya ada kurang motivasi dari saya. Oh, jadi kesamaan kurang dikasih kayak sesama orang-orang, jadi semangat gitu. Ada faktor support itu. Oh, gitu. Jadi saya itu dia malas belajar. Dia itu hanya untuk senang-senang. Jadi sekolahnya semen itu sudah pada bekerja apa yang lain kuliah? Ya, dia kuliah dan Oke. Selanjutnya juga teman saya berdengar juga. Mungkin kayak pasar sila juga kayak untuk belajar. Iya. Nah kalau saya itu hampir sama, cuma saya itu kalau untuk belajar sama itu juga malas. Iya. Dan untuk soal pengerjaan tugas dan lain-lain itu saya itu cenderung malas karena saya itu gampang dapat distract dari yang lain. Oh, jadi misal mau belajar terus ada notif HP, WA itu langsung sampai langsung WA langsung. Iya. Dan langsung berbelasan sampai buka TikTok dan lain-lain gitu. Kalau TikTok, Facebook, IG, chat itu. Oh, begitu. Ya. Jadi tidak terasa sampai ke yang lain-lain gitu. Iya, lain-lain. Jadi Mas Damar mudah distract jadi saat belajar gitu. Yang Toto 55, Monterey gitu. Oke, selanjutnya untuk dari Oke, Mbak Vera, silakan. Saya itu malas belajar sehingga saya waktu presentasi itu jadi kurang optimal. Jadi saya semisal besok ada presentasi tentang materi yang sama, tapi sama
malas untuk belajar gitu. Iya, Jadi pas malas. waktu presentasi itu kayak bingung apa yang diomongkan gitu Iya, ya. bingung sekali, nggak paham semua kosong. Jadi sampai kalau presentasi diam saja atau bagaimana, atau teman-teman sampean yang menjelaskan itu? Saya biasanya nunggu teman saya ini BCI saya. Oh gitu. Jadi pas waktu presentasi di BC temannya. Iya, di BCI depannya. Parah itu. Iya. Oke, selanjutnya dari siapa lagi? Kita. Saya. Oke, Mbak Putri. Ya. Kalau saya tuh malasnya karena asik scroll media sosial. Sama kayak Mas Jamal tadi ya? Iya. Sudah sama media sosial. Iya, jadinya kayak motivasi baca saya itu kurang. Oh begitu. Jadi ada kurang semangat dari support dari orang tua atau pacar gitu. Iya, kayak gitu. Nggak ada yang menyemangatin gitu. Ini kalau sampean itu sudah punya pacar gitu. Punya. Tapi kalau dia begini masa tidak disemangatin kalau mau berangkat kuliah atau apa gitu. Enggak, pacar saya 5 soalnya. Oh 5 itu ya itu semua itu. Nah, Enggak, soalnya saya itu cuma ya tuh pacaran aja. pacaran aja. Iya, Tidak terlalu buat serius gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Putri. Mungkin lanjut siapa lagi? Ya, satu. Jadi kalau saya sama seperti Mas Dharma, Iya. ke distrik yang lain, tetapi kalau saya ke distrik kayak ke dari luar gitu. Oh, misal kayak diajak teman, Ayo aja gitu. Oh, gitu. Jadi saya jadi ikut. Jadi gampang cek sama teman-teman. Jadi menurut kegiatan itu lebih asik. Jadi jangan meninggalkan untuk belajar gitu. Iya, jadi males. Oh, gitu. Ya, terima kasih Mbak Putri. Kemudian Mbak Uci. Kalau saya tadi lebih sama kayak Mas Haji, cuman Iya. saya tadi lebih ke ini ya, karena terlalu banyaknya tugas yang menumpuk, jadi kayak sama juga kayak Mas Dimas, saya Iya. sering scroll juga jadi Oh. yang menyebabkan faktor malasnya melakukan gitu. Jadi sampai kurang motivasi belajar, jadi mudah terdistract sama kalau tugas menumpuk itu sampai kayak lebih malas mau kerjakan yang mana dulu jadi gitu. Mungkin ada kesulitan di tugas itu yang membuat sampai malas juga. Ya ada. Oh, iya oke. Jadi terima kasih sudah bersedia berbagi. Saya mendengarkan dari masalah sampai tadi. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Jadi saya ingin tanya ya sama salah satu di antara kalian. Mungkin dari Mas Abdul ya. Nah, saya tanya apa yang biasanya membuat sampean untuk malas belajar Mas Abdul? Yang paling sampean membuat untuk malas belajar ya? Karena ada lain yang menyenangkan. Oh, jadi sampean menganggap tugas itu hal yang menjenuhkan gitu. Iya. Sampean jenuh gitu. Oh, menyenangkan. Jadi kayak jadi sampean gampang misalkan ada hal yang menyenangkan sampean lebih memilih itu. Iya. Oh, gitu. Mungkin yang lain dari Mbak Putri. Kalau saya itu mungkin malas belajar itu karena tugas-tugasnya udah banyak, terus tugas-tugasnya itu sulit-sulit. Oh, gitu. Jadinya saya malas banget, soalnya kan tugasnya juga sulit, jadi mau belajar itu malasnya karena itu. Tapi mungkin di pos sampean itu PKT atau siapa yang bisa mengajari itu? Iya ada. Iya. Tapi sampean kayak malu atau gimana itu? Iya malu, jadinya Malu ya udah tanya. belajar sendiri. Kalau tugasnya itu mudah, ya saya langsung kerjakan. Tapi kalau sulit-sulit ya Oh, jadi malas belajar. Iya. Jadi ketika kamu mengatakan malas belajar, apakah penyebab utamanya karena sulit memahami pelajaran, kurang motivasi, lebih tertarik melakukan kegiatan lain atau hal yang beda? Apakah benar begitu? Ya. Iya. Jadi kamu merasa malas belajar karena sering menunda pekerjaan dan lebih memilih melakukan kegiatan yang menurutmu lebih menyenangkan. Apakah ya
saya memahami maksud Anda dengan benar? Iya benar. Apakah ada teman-teman lain yang pernah mengalami hal yang sama atau ingin memberikan tanggapan terhadap cerita yang telah disampaikan? Mas Aji, dulu. Ini dari saya tanggapan saya, ini solusi lagi gimana? Tanggapan dari kejadian yang tadi kayak solusi lah gitu. Tanggapannya mungkin ya kan dari kita semua tadi kan menderita mungkin hampir sama dan keadaannya itu Ya, langsung namanya belajar mungkin gitu. untuk solusi dari saya. Jadi kita lebih kayak gimana ya, membuat rancangan belajar. Jadi belajar gimana? Ya. Ya, juga sudah dikatakan biar tidak mengganggu desain belajar. Oh, Untuk support mungkin ya itu bisa apa ya, membangun relasi dengan teman biar Ya. saling support gitu kan. Gini kan sudah tahu polisi sudah sama kan Ya. pas belajar tugas banyak jadi ya kita nanti bisa dikoordinasi lagi. Terima kasih Mas Haji atas tanggapannya tadi. Terima kasih teman-teman, pengalaman yang dibagikan menunjukkan bahwa rasa malas belajar itu merupakan pengalaman yang juga dialami oleh siswa ya. Jadi pengalaman tersebut itu kita dapat saling belajar dan saling memberikan dukungan satu sama lain. Oke. Dari cerita yang telah disampaikan tadi, saya menangkap bahwa sebagian besar merasa belajar karena kebiasaan menunda tugas, kurangnya motivasi, gampang terdistract pada hal-hal yang menyenangkan lain. Akibatnya tugas lain menjadi menumpuk ya. Prestasi belajar menurun dan muncul rasa bersalah ataupun penyesalan. Jadi begitu. Jadi sekarang kita mencoba melihat kembali ya kebiasaan tersebut dari sudut pandang yang berbeda-beda. Mari kita kelompokkan bersama menjadi dua bagian, yaitu hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Semisal hal-hal yang dapat kita kendalikan yaitu membuat jadwal belajar yang teratur, belajar sedikit demi sedikit cara berkisar. Contohnya hal yang tidak dapat dikendalikan yaitu tingkatnya kesulitan materi pelajaran, jadwal ujian yang telah ditentukan, penilaian atau hasil yang belum diperoleh. Seringkali kita muncul pikiran pelajaran yang terlalu sulit, studi percuma kita belajar padahal pikiran tersebut belum tentu benar. Pikiran tersebut dapat kita ubah menjadi materi ini memang menantang, tapi saya biasanya memahami jika belajar secara bertahap, bertanya kepada guru atau teman dan terus berlatih. Bagaimana perasaan teman-teman setelah melihat dari permasalahan dari sudut pandang seperti itu? Bagaimana perasaannya teman-teman? Jadi bisa berkurang ya untuk malas belajarnya. Sebagai langkah yang nyata, saya ingin setiap anggota menuliskan salah satu tindakan sederhana yang akan kita mulai dilakukan setelah pertemuan ini. Pilihlah tindakan yang realistis dan dapat dilakukan, misalnya membuat jadwal belajar selama 30 menit setiap hari, mengerjakan tugas secara segera setelah diberikan, mengurangi penggunaan media sosial saat waktu belajar bersama dan agar lebih termotivasi. Mungkin saya akan berikan waktu untuk menulis satu kegiatan tadi. Oke, sudah cukup. Ya, sudah. Adakah yang ingin memberikan tindakan ini yang telah dibuat? Sahabat dulu, ya, monggo gerak. Mungkin saya akan memakai aplikasi belajar yang menarik. Jadi Supaya saya itu saat presentasi itu tidak bingung lagi. Kayak aplikasi, jadi kayak membuat mencari hal-hal yang bisa membuat sama untuk agar dapat belajar lebih giat lagi, jadi gitu. Iya, nanti materinya saya masukkan gitu ke aplikasi, kan ada aplikasi. Oh iya. Kayak semacam AI gitu. Iya, kayak AI, job di AI. Oh iya, di bawah.
Oke, selanjutnya Mbak Uci. Kalau saya sendiri untuk apa ya, mungkin itu tadi untuk agar dia nggak males ya. Ya. Yang nggak males itu mungkin dari tugas itu kayak dipetakan. Oh, iya. Terus kalau bisa ada tugas langsung dikerjakan agar tidak menumpuk dan diusahakan untuk mengurangi tadi scroll. Oh, jadi dijadwalkan ya untuk mengerjakan tugas, jadi gitu. Dan ada waktunya untuk bermain HP, ada waktunya untuk tugas, jadi gitu. Oh ya, baik. Ada yang bagus ini, Uci. Mungkin Mas Damar menyampaikan. Mungkin saya akan kayak dibuat lagi, Iya. setelah belajar, terus mungkin tambah lagi. Kan saya kan sama distract sesuatu kan. Ya, ya, benar. Mungkin di sela itu nanti saya akan menambahkan catatan saya download HP. Oh, jadi sama kalau ya itu mesti langsung ingat Iya. tugasnya begitu ya. Langsung melakukan notes, Iya. yang dari link itu kita baca. Ya, baik-baik. Terima kasih. Jadi Mas Aji, monggo. Mungkin dari saya akan membuat buku juga seperti Mbak Uci dan Mas Damar. Ya. Dan juga kan tadi saya kurang support di sana. Ini saya akan mencari ya, dari teman-teman ini akan koordinasi lagi untuk saling support. Oh, iya, sampai iya. biar ada hubungan penuh Iya. bersama-sama. Ya, bagus itu dari Aji. Mungkin setelah ini sampean bisa saling support untuk Iya. mengerjakan tugas atau apa, saling mengingatkan lah. Jadi termotivasi untuk bikin belajar lagi. Ya, terima kasih Mas Aji. Terusnya Mas Abdul ingin menyampaikan. Mungkin saya sama juga berkoordinasi Iya. membuat jadwal belajar dan Iya. saya akan belajar di kayak ruangan tertutup gitu biar saya Oh iya, bisa distract dari lain ya. Mungkin untuk notif HP kalau mau belajar itu bisa dimatikan terlebih dahulu agar ajakan dari teman-teman itu tidak sampai dia buat sama kayak ikut jadi ya. Ya. Jadi Mbak Putri silakan. Kalau saya itu sama kayak Mas Ya. Jadi saya itu akan membuat media belajar saya itu yang menarik Iya. agar bisa dipahami. Iya, Terus betul. kita itu menggunakan aplikasi seperti Mira atau AI atau apa Iya. gitu. Makanya. Biar saya itu lebih paham lagi tentang penjelasannya. Ya, jadi memakai aplikasi ya untuk bantuan kita ketika sedang mau belajar gitu ya, Iya. dan dapat mudah dipahami, dapat ketika ada tugas-tugas yang kira sangat sulit dapat malah gampang gitu. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri. Iya. Terima kasih rencana tindakan yang telah teman-teman susun merupakan langkah awal yang baik untuk meningkatkan kualitas belajar. Mas Abdul, jadi ya, Mas Abdul. Saya berharap setiap anggota dapat berkomitmen untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling hari ini, mari kita membuat kesepakatan mengenai jadwal pertemuan berikutnya agar proses konseling kelompok dapat berjalan dengan berkelanjutan. Jadi begitu. Mungkin ada usulan dari teman-teman dari apa atau tempat di mana? Aku Iya, Rabu. Sebentar Rabu ya ini. Ini berarti Rabu. Oke, kita sepakati pada hari Rabu. Jamnya seperti hari ini ya, Ya, sama. gitu saja. Temannya sama, jadi gitu. Apakah teman sedia jadi tepat waktu mengikuti kegiatan pada pertemuan berikutnya sampai jadwal yang telah kita tentukan sampai selesai? Ya, terima kasih. Terima kasih atas komitmen dari teman-teman. Saya berharap teman-teman menjaga semangat mau menerapkan rencana tindak lanjut yang telah kita susun dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pertemuan berikutnya. Jadi begitu ya. Demikian kegiatan konseling pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, partisipasinya. Kegiatan dari awal sampai akhir akhirnya terlaksana berjalan dengan lancar.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.